Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang corporate governance. Apa itu tentang corporate governance? Yaitu sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengaturan, dan pengelolaan serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuannya pengelolaan perusahaan. Good corporate governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Prinsip ini diambil dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Corporate governance. Pertama kalinya istilah corporate governance diperkenalkan oleh komite pada tahun 92 dalam laporannya yang dikenal sebagai sebuah laporan yang menentukan praktek corporate governance semakin berkembang di seluruh dunia. Isu corporate governance semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Terjadi krisis keuangan Asia pada tahun 97, dilanjut dengan kejadian kejatuhan perusahaan besar Enron dan juga WorldCom pada tahun 97. Adanya isu terbaru yaitu dengan krisis supremasi di Amerika Serikat pada tahun 2008. Hal tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya penerapan good corporate governance. Tujuan utama dari good corporate governance adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan, check and balance, untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan juga tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Pilar good governance. Dalam Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance, biasa kita kenal dengan konsep TARIP. Ini lebih dikenal dengan 5 pilar, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness. TARIP atau 5 pilar. Transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh penanggung jawab atau pemegang saham, juga oleh kreditor maupun pemangku kepentingan. Akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder yang lain. Tanggung jawab atau responsibility. Perusahaan harus mematuhi peraturan serta undang-undang serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapatkan pengakuan. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi, tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Kewajiban dan kesetaraan, fairness. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Konsep empowerment. Konsep empowerment atau pemberdayaan apabila dikaji lebih dalam maka terdapat dua muatan dasar yang terdiri dari asas positivisme dan asas interaktif. Asas positivisme lebih mengarah pada analisis kuantitatif seperti berikut. Yang pertama adalah growth strategy, di mana dalam pelaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada strategi pembangunan dengan menghitung Gross National Product (GNP) dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara. Kedua adalah employment program, yang lebih banyak melihat pada analisis tenaga kerja. Ketiga adalah basic need strategy, yang lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Sedangkan kajian yang asas interaktif lebih mengarah pada pandangan pembangunan dengan analisis kuantitatif seperti sebagaimana berikut. Yang pertama adalah empowerment, yang melihat pada bagaimana menumbuhkan keberdayaan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka. Kedua, sustainability yang melihat pada keberlanjutan pembangunan dengan memikirkan
kelestarian alam dengan lingkungan untuk dapat diwariskan pada generasi berikutnya. Ketiga adalah approachment teknologi yang diarahkan pada pembangunan dengan menggunakan kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam pembangunan. Demikian dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam sehat dan salam untuk kita semua. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.